Welcome to Triple Actings. Palestina adalah negara yang berada di Asia Barat, antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politik negara ini masih diperdebatkan. Sebagian besar negara di dunia termasuk anggota Organisasi Kerjasama Islam, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan juga beberapa negara-negara bekas Uni Soviet telah mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara berdaulat. Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu wilayah pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di Algier oleh Dewan Nasional Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina. Pada 1974, Liga Arab telah menunjuk Organisasi Pembebasan Palestina sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka secara mendesak. Organisasi Pembebasan Palestina telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai entitas non-negara sejak 20 November 1974. Yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah deklarasi kemerdekaan, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mengakui proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan Palestina, bukan Organisasi Pembebasan Palestina, ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, Organisasi Pembebasan Palestina tidak berpartisipasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kapasitasnya sebagai pemerintah negara Palestina. Sejak tahun 1998, Organisasi Pembebasan Palestina diatur untuk duduk di Majelis Umum PBB segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain. Pada tahun 1993, dalam perjanjian Oslo, Israel mengakui tim negosiasi Organisasi Pembebasan Palestina sebagai mewakili rakyat Palestina. Dengan imbalan Organisasi Pembebasan Palestina mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 242 dan 338, dan juga penolakannya terhadap kekerasan dan terorisme. Sementara Israel menduduki wilayah Palestina sebagai hasil dari perjanjian Oslo, Organisasi Pembebasan Palestina mendirikan sebuah badan administratif sementara, Otoritas Nasional Palestina, yang memiliki beberapa fungsi pemerintahan di bagian tepi barat dan jalur Gaza. Pengambil alihan jalur Gaza oleh Hamas membagi wilayah Palestina secara politik, dengan Fatah yang dipimpin oleh Mahmud Abbas menguasai tepi barat dan diakui secara internasional sebagai otoritas Palestina resmi, sementara Hamas telah mengamankan kekuasaannya atas jalur Gaza. Pada bulan April 2011, kedua pihak telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi, tetapi pelaksanaannya masih terbengkalai. Hingga 18 Januari 2012, 129 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Banyak negara yang tidak mengakui negara Palestina, tetapi mengakui Organisasi Pembebasan Palestina sebagai wakil rakyat Palestina. Selain itu, Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina diberdayakan oleh Dewan Nasional Palestina untuk melakukan fungsi pemerintahan negara Palestina. Kata Palestina berasal dari Yudea Palestina. Yudea Palestina merupakan nama dari tanah Yudea yang diganti oleh Kaisar Hadrian pada zaman penjajahan Romawi. Hal ini dilakukan karena adanya keinginan untuk menghapuskan jejak Yahudi di tanah Yudea.
Nama ini kemudian terus dipakai sampai sekarang. Palestina bukanlah keturunan bangsa Filistin, yang mana Filistin merupakan bangsa yang datang dari Kaftor atau sekarang berada di sekitar Yunani. Otoritas Nasional Palestina atau Palestina merupakan sebuah negara yang berbentuk republik parlementer yang diumumkan berdirinya pada tanggal 15 November 1988 di Algier, ibu kota Aljazair. Berbeda dengan kebanyakan negara di dunia yang mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh konsensi politik dari negara penjajah, Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat 4 juta kelompok etnis dalam satu wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa Yerusalem Timur akan dijadikan ibu kota negara. Secara de jure, kepala negara yang berkuasa saat ini masih dalam persengketaan antara Presiden Mahmud Abbas dari faksi Fatah dan Ketua Dewan Legislatif Palestina Aziz Duaik. Namun, secara de facto, otoritas Palestina di bawah pimpinan Presiden Mahmud Abbas hanya menguasai wilayah tepi barat. Wilayah Gaza dikuasai oleh Hamas di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Ismail Haniyeh. Setelah Hamas merebut wilayah ini dari otoritas Palestina pada tahun 2007, Dewan Nasional Palestina yang identik dengan Parlemen Palestina beranggotakan 500 orang. Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina, Yasser Arafat, yang kemudian menjadi Presiden Palestina dari pusat pemerintahan di pengasingan di Algier, Aljazair. Dari segi hukum internasional, eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB, juga akibat wilayah geografi yang masih belum begitu jelas. Sebaliknya, lembaga internasional turut memberi dukungan kepada Palestina. Sekretaris Jenderal PBB mengundang Yasser Arafat untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang di New York pada Desember 1988. Namun, pemerintah Amerika Serikat menolak memberikan visa masuk kepada Arafat, sehingga tempat sidang pun dipindahkan ke Jenewa. Dalam pidatonya, Arafat menegaskan bahwa PLO ingin menjalin kontak langsung dengan Amerika. Namun, karena lobi Yahudi Amerika yang kuat, Palestina gagal memperoleh pengakuan dari Amerika. Terdorong keinginan untuk memperjuangkan tanah yang telah dijadikan bagian dari negara Yahudi Israel sejak tahun 1987, penduduk Palestina dengan sendirinya mengorganisir gerakan Intifada, yaitu gerakan perjuangan sipil yang bertujuan mengembalikan tanah Palestina sebelum terbentuknya negara Israel. Kebanyakan para pejuang Intifada ialah mereka yang dulu bertempat tinggal di daerah yang sekarang menjadi bagian dari negara Israel dan pindah ke pengungsian akibat pengusiran setelah Perang 6 Hari. Di dalam pengungsian, terdorong oleh rasa tertindas dan keinginan untuk merebut kembali rumah dan tanah yang dulu mereka tempati turun-menurun. Penduduk Palestina dan pengungsi dari wilayah Israel bersama-sama mengobarkan intifada yang berarti perjuangan untuk melawan tirani dan penindasan. Dalam pandangan cendekiawan dan media barat, intifada seringkali disalahartikan sebagai bentuk mengorbankan kebencian dan permusuhan kepada pemerintahan Israel dan bangsa Yahudi dalam bentuk apapun dan tanpa sebab yang jelas. Faktanya, perlawanan ini timbul karena adanya rasa tertindas akibat pengusiran paksa dan trauma atas kehilangan tanah dan sanak famili mereka. Itulah pembahasan singkat tentang negara Palestina. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.